tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Iya, masih bareng Feni dan juga Ibu Risma yang tadi kita udah membahas masalah kopi Semendo. Nah, bahwa memang penghasil Semendo ini banyak kopi ya, notabene kopi. Mungkin ada beberapa merek-merek yang memproduksi. Nah, kalau Ibu Risma ini sendiri beliau adalah salah satu owner dari Tama Kopi Semendo. Nggak boleh nih buat para kafe-kafe yang ada di Tanjung Enim. Kita kan namanya sekarang zaman yang kekinian ini kayak banyak banget jenis-jenis kopi ya, atau kopi pun di mix dengan aroma apapun kan, banyak sekarang di kafe-kafe menggunakan kopi. Boleh nih untuk para kanci Tanjung Enim Radio yang pengen tahu cita rasa dari Tama Kopi, boleh nanti order ke kita nih ke Tanjung Enim Radio, boleh nanti kita akan bisa menyajikan dengan harga yang terjangkau sekali, 250 gram dengan harga 20.000 dan yang gold itu dengan harga 30.000 aja nih. Ini bisa bergelas-gelas nih gitu ya. Banyak ini. Karena kalau asli itu memang rasanya pekat banget ya Bu ya. Tidak ada campuran apapun biasanya kan. Dengan pahit dia kan. Pahitnya itu lain kan, memang khas dari Semendo. Nah, kalau kita ngulik tadi tentang aktivisnya Ibu, ini seorang aktivis juga ternyata ya, bergerak di JPKP Sosial Kemanusiaan yang memang notabene memproduksi ini pun membantu masyarakat Semendo untuk bisa mendampingi dan juga mempekerjakan mungkin untuk para karyawan Semendo ya ini ya, menggunakan karyawan kan yang pastinya tidak banyak tapi belum banyak, semoga kedepannya banyak mungkin untuk home industry ibu-ibu kan yang mungkin bekerja jadi memiliki aktivitas lah ya untuk warga Semendo berkat Tama Kopi. Nah, kalau kita ngulik sendiri Ibu Risma, emang bener nih, saya tanya sekali lagi ya, saya penasaran nih, emang bener asli Semendo kah atau memang domisilinya aja nih? Kita memang asli Semendo. Asli Semendo. Dari Puyang kita memang dari Puyang Semendo, kalau dari almarhum ibunda dari Puyang Haji Abdul Latif. Oh, mungkin untuk warga Semendo tahu ya. Dari Puyang kita itu di Pulau Panggung. Pulau Panggung. Kalau dari almarhum bapak itu Puyang Haji lupa. Iya dari daerah Muara Danau itu. Muara Danau ya. Sawah dan Muara Danau. Orang tua sudah dua-duanya udah meninggal semua. Sudah meninggal. Jadi kembali ke Semendo menciptakan suatu gebrakan ya untuk tetap selalu ingat dengan kampung halaman nih, tetap ingat dengan hasil dari ini kita sebagai Tunggu Tubang nih. Nah, iya. Oh iya. Kalau Semendo ada namanya Tunggu Tubang, berarti harus kalau namanya Tunggu Tubang ya harus gitu ya. Makanya itu kita kembali ke Semendo itu udah hampir 10 tahun. Udah hampir 10 tahun. Tapi memang logat berbahasanya memang kurang daripada kita diketawain. Jadi mereka juga menyadari kita bisa berbahasa tapi kita ngerti bahasa Semendo. Iya, walaupun tidak bahasanya. Saya pun tidak terlalu paham ya dengan bahasa Semendo. Mungkin walaupun kita tidak fasih mungkin ya dalam logat karena daerah-daerah kita ini cukup kaya. Kita lebih ke Melayu yang memang logat, intonasi, ayunan segala macam itu memang ciri khas banget ya, tapi tetap tidak melupakan nenek moyang yang ada di daerah kita ya, khususnya asli. Mbak, kita nih asli Semende, Tunggu Tubang. Tunggu Tubang pulo. Nah, pas nih. Apa Pak? Palak Taguk itu. Palak Taguk. Iya, oh iya. Iya, asli Semende, Palak Taguk. Tahu nggak Palak Taguk? Tahu kepala yang agak ada benjol.
Iya nih, luar biasa sekali nih Ibu Risma nih ya. Kalau kita ngulik bahwa memang Semende kaya banget ya, kaya dengan penghasilan kopinya, tidak lupas juga. Kalau di Pulau Panggung itu kalau nggak salah saya pernah loh, ayah saya itu, papa saya pernah dinas di Koramil Pulau Panggung ya kalau nggak salah. Oh iya, ada. Ada ya, Kira-kira. yang agak naik ya. Iya. Betul nggak sih? Iya sih, kalau nggak salah agak masuk ke dalam. Karena saya SD kayak saya dulu. Oh iya, untuk di kantor Koramil sendiri itu sekarang udah agak Pindah? Sebelum ini ya, sebelum Pulau Panggung itu ada desa Mesin Batu. Oh, Mesin Batu. Iya, sebelum Pulau Panggung itu ada desa Mesin Batu, namanya itu dibuat untuk Koramil di situ. Oh, lebih ke sebelum masuk ke kota ya, lebih agak sedikit ke kota ya. Iya. Jadi ya. Iya, kalau dulu saya ingat sekali kalau ke Semendo itu memang Koramilnya agak naik bukit. Karena kita liburan ke sana kan, papa dinas di sana. Jadi kalau kita tetap sekolah di sini, karena biasalah namanya anak kolong ya pindah-pindah kemana-mana. Ini kayaknya udah besar, malah saya pindah ikut papa ke sana gitu ya. Suasana yang sejuk sekali, yang kayaknya dinginnya minta ampun, kayak berada di Korea. Sekarang udah gak dingin lagi tuh Mbak. Udah gak dingin lagi ya suhunya. Karena ada PGE kan, ada gas bumi. Itu kayaknya udah kita paling sekitar mau subuh itu dinginnya. Gak dingin lagi sekarang. Oh gitu, kalau dulu mah di Semendo itu mau siang itu masih aja dingin. Jaket ya. Walaupun panas ada matahari, tetapi angin yang berembus dingin gitu ya. Masih dingin. Kalau tidur mah harus bawa selimut yang tebal, pakai kaos kaki. Saput abang kata Jemas Semendo. Saput abang. Saput abang. Iya betul sekali nih ya. Ya. Ibu Risma sendiri selain aktivis mungkin udah anak ada berapa nih kalau boleh tahu? Anak kita ada 3. Ada di mana aja sekarang? Yang sulung itu ada di Bangka. Wow jauh ya, udah berkeluarga? Keluarga, itu udah mau 2 cucu nih dari Bangka. Yang nomor 2 ada di Medan, sudah ada cucu 1 perempuan. Di Medan? Iya. Wah jauh juga ya. Tinggal 1 si bungsu. Oh si bungsu, ya si bungsu ada di sini di balik layar gitu ya, nemenin mamahnya ya. Si bungsu ini umur berapa sih Bu? Sekarang umur masuk 13 tahun. 13 tahun, tahu gak sih 13 tahun anaknya tuh udah tinggi lagi dari gue gitu loh. Iya tinggi lagi dari saya nih ya. Anak zaman sekarang nih jangan-jangan berkat minum tama kopi. Minum kopi ya. Peminum kopi sejati nih ya. Iya, karena keseharian kita tidak lepas kalau namanya dimanapun, tongkrongan dimanapun. Iya, selalu ada kopi dimana. Selalu ada kopi dan bagi kita sekarang nggak tabu lagi nih anak-anak perempuan, kadang anak-anak remaja. Kalau dulu kan identik dengan kopi yang namanya bapak-bapak kan. Ibu-ibu. Kalau ada yang kance-kance yang ingin berkunjung ke Semende, boleh khususnya Pulau Panggung tuh mampir-mampir aja, kita buka juga tongkrongan. Wow, ada juga ya? Angkringan JPKP tapi pakai nama Warung Joel. Warung Joel. Ya kita juga buat kopi juga, di mix juga kopinya. Jadi kita juga menyiapkan kopi. Yep. Bolehlah mampir-mampir. Yang mampir gak usah bayar minum kopinya. Oh iya, ya mampir gak usah bayar. Gratis. Kalau ini di posisinya di mana tuh di Semendo tuh? Kalau baru mau masuk Pulau Panggung. Baru masuk Pulau Panggung? Kira-kira arah mau ke rumah dinas camat itu 100 meter sebelum rumah dinas camat itu warung kopi Joel. Warung kopi? Joel. Nah boleh untuk para kance yang lagi perjalanan dinas mungkin ya, biasa banyak kalau di Semendo banyak kegiatan nih ya. Calling kita ya. Calling Ibu Risma. Boleh nanti kontak personnya boleh tanya ke radio nih ya, katanya ini radio. Kami siap akan memberikan ya Bu ya. Memberikan servis yang terbaik ya. Wih luar biasa. Apalagi kalau bukan di Tama Kopi yang pastinya produksinya. Oke deh, nanti kita akan balik lagi. Masih keseruan bareng Ibu Risma ya. Oke jangan kemana-mana. Tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.
Wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Iya, para kaca Tanjung Enim Radio, masih dari Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim. Pastinya kita kenalan narasumber yang tadi udah bahas nih, mungkin aja baru aja bergabung ya. Kita ada Tama Kopi, kopi asli Semende, yang ownernya langsung hadir di sini, yaitu Ibu Karisma Lilis, atau sapaan akrabnya dipanggil Ibu Risma. Iya nih, kalau tadi udah kita bahas masalah kegiatan-kegiatan lain ya, udah ada cucu ya Bu ya ternyata ya. Aduh. Udah jadi oma-oma. Panggilan cucu buat ibu siapa nih? Oma, nenek? Nenek tetap ya. Nenek aja. Iya. Udah berapa cucu tadi Bu kalau nggak salah? Udah 2. Udah 2. Mau 3 nih kayaknya. Mau ketiga. Wah, semoga persalinan anaknya nanti bisa berjalan dengan lancar. Iya nih. Oke Bu Risma nih, kalau kita lihat kopi Semende ini sendiri, kalau tadi ada tangkringannya ya. Angkringan walaupun pakai JPKP. Iya, yang menghasilkan bisa tongkrongan menghasilkan kopi-kopi. Nah, pengen tahu? Nah, kita udah cicipin kopinya. Boleh ini ladies come to mama. Oh, bukan. Wow, aromanya udah tercium menjalita. Nih. Oh, bilnya di depan seperti itu tetap ya, dan timah, aduh bahaya nih. Ayo kanca-kanca radio, kita minum yuk Tama Kopi nih. Tama Kopi, wow luar biasa. Aku seruput dulu ya, pasti ada yang pengen ya. Terasa ya asli kopinya. Nah, harus seperti itu. Pasti terdengarkan seruputnya. Serup. Nah, rasa kenikmatan kopi kalau tanpa diseruput kayaknya kayak nggak pas gitu ya. Pasti mesti nih. Bahkan kalau untuk yang bikin-bikin video tuh rasanya serup. Serupannya kayaknya enak banget. Aduh, walaupun panas-panas gimana tetap endulita nih rasanya. Ya, secara kalau kopi biasanya penikmat kopi banyak sekarang tidak hanya panas ya Bu ya, dingin pun dengan dimix beberapa campuran-campuran yang memang racikan barista mungkin ya. Aku seruput lagi. Nanti kamu maukah ini sudah cicipkah di sana rekan-rekan yang lain? Oke, iya. Karena udah berkurang ya, satu pouch sudah berkurang. Saya mau seruput lagi gitu ya. Luar biasa. Satu kali lagi kayaknya seruputannya kalau ini dibilang aduh mau stop nagih lagi tapi bahaya nih ya, lagi live kita nanti pada kamu penasaran kan? Makanya buruan order, boleh langsung komen atau juga untuk kontak WA-nya kita sudah pada tahu pastinya kan, atau inbox aja di Facebook nggak apa-apa, DM di IG kita nggak apa-apa. Bagaimana rasanya Tama Kopi? Asli loh kopinya Mbak. Tuh kan aku bilang seruput sekali, pengen seruput lagi gitu ya. Bukan minum kopi namanya kalau nggak diseruput gitu. Serup ada bunyinya gitu ya. Iya. Kalau biasanya para kance kopi ini identik kalau zaman dulu dengan singkong rebus ya. Itu Indonesia banget gitu ya. Kalau kata Jemes Semende tuh ubi rebus. Ubi rebus. Ubi rebus. Tapi selain kopi zaman sekarang tidak dihidangkan dengan singkong, tapi anak-anak muda kekinian dengan cake ya, dengan apa? Dengan roti-roti ya, yang puding. Orang jadi lebih ke kopi ini lebih banyak variannya ya. Bisa di-mix dengan apa, tidak hanya sebagai minuman yang menghangatkan. Wah, secara gimana suasana di radio yang di gimana gitu ya. Aku seruput lagi ya. Kayaknya ketagihan nih Bu. Wah, bahaya nih. Udah mau pesan ya? Satu gratisan, nanti besok pesen harus ya. Kadang harganya nggak mahal-mahal banget kok. Udah kita beli seharga 20.000. Wah, kalau kita jajan di luar 20.000 mah
Lebih mahal dari itu ya terkadang. Tapi kalau ini kenikmatannya bisa tidak hanya dengan seduhan air panas biasa, mungkin di-combine dengan susu UHT ya, bisa dilihat di trik-trik menu sekarang yang biasanya pakai kopi biasa gitu ya. Ini keterangannya juga Mbak untuk kanca-kanca di radio Tanjung ini. Ini ada, kita pakai ini klip, jadi tidak perlu dimasukkan ke toples. Jadi kan ini udah ada klipnya, jadi begitu kita dibuka bisa langsung diklip sini, jadi nggak dimasukin toples. Oh gitu. Coba deh, tadi udah kita buka, boleh dong adik-adik cantik yang pouch yang udah dibuka tadi boleh dibawa ke sini dong. Nanti dikira kopi buatan kita sendiri, enggak ya. Kita sengaja dibuka seret langsung loh. Sayangnya tadi langsung demo di sini Bu, buatan harus ya. Langsung di sini. Wah, bahaya. Jadi nggak perlu dituang di toples, jadi tetap dibungkus, di mana kemasan juga udah ini Mbak, udah ada styrofoamnya di dalam, jadi gitu. aman Ya. Ya nggak dia, walaupun dalam waktu umpamanya 250 gram ini kita bisa konsumsi, kalau memang nggak habis itu bisa 1 bulan bisa. Bisa ya. Ya nggak bulukan kata orangnya. Iya. Karena kalau pemindah biasanya ya seperti kita ada ketahui. jamurnya ya, nggak ada tuh. Pemindahan dari kemasan ke toples itu biasanya dengan jangka waktu yang sekian agak lama lah ya. Iya, berubah jadi aroma. Aromanya akan berubah. Tidak sewangi pertama kali kita membuka. Boleh. Oke, adik-adik Manjalita nggak apa-apa nih, ada anak-anak PSG dari SMK Bukit Asam ya yang hadir di sini, boleh. Tuh, lihat ya, sudah aku sobek-sobekannya mana ya, aku tidak tercari nih, tapi lihat sendiri ya, bahwa kita sudah kemasannya berbeda nih. Nih, yang ini masih mulus, yang ini udah ya bergelombang-gelombang sesuai dengan hati ya. Hatinya Mbak sekarang ya. Hatinya gue bergelombang-gelombang Bo, gitu ya Bu ya. Wah, nih coba ya, Rex. Nah, aduh aromanya gitu, aromanya itu dibilang terlalu enggak juga, tapi soft kayaknya. Pengen, aduh sama seperti kopi nih pengen. Seruput lagi, ya. seruput lagi, enak ya jadi host ini ya. Boleh deh nanti, Ibu selain produksi ini ada produksi lain nggak saya tanya? Kalau untuk di angkringan JPKP kita di Warung Joel itu selain menyediakan kopi, untuk cemilannya kita juga ada seperti mie ayam, seblak, gitu. Makan makanan Palembang, PMP itu kita ready. Ready semua ya. Maksud saya next time Ibu hadir ke sini bawa makanan gitu ya dengan produksinya Ibu yang lain ya. Berarti dari secangkir kopi kita bisa menyajikan sajian lain yang memang memiliki ekonomis, yang biasanya kita anak-anak beli minum udah bawa pulang ya gitu ya. Sekarang dengan segelas atau secangkir kopi ini sendiri pun kita bisa menambah omset ya Bu ya. Iya, bisa dengan tambah makanan yang bervarian, karena anak-anak muda zaman sekarang sukanya nongkrong, nongki-nongki kata anak muda. Wah, sepertinya gue udah mulai ini ya. Oke, nih aku lihat kasih review lagi ya buat para kanca. Dia klipnya nih aman. Terus, ya untuk konokopinya bisa dilihat ini klipnya. Klipnya bukan klip yang biasa ya. Kalau klip biasa biasanya suka tumpah. Ini aku rapetin, klik asal bunyinya udah keras-keras kayak gitu. Nih, nggak bakalan tumpah. Dan kemasannya cantik juga. Kita nggak secantik ownernya ya. Iya pastinya dong, secantik ownernya ya. Oke deh, nanti kita akan bahas lagi. Kita istirahat sejenak ya. Bye. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.